Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Yafi Al-Mukhlasin, mahasiswa PPG PAI tahun 2025 di LPTK Winsa Surabaya. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan UKIN di SDN Kebuaran kelas 6 dengan materi halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa depan. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya mau mengecek terlebih dahulu apakah ada yang tidak masuk. Siapa temannya tidak masuk hari ini? Abiu. Abiu sama. Ada yang tahu kenapa sakit, Kak? Abiu. Ganis. Sama? Anggi. Bukan, tidak masuk ya. Ini dulu itu Pak Yafi kalau dia seusia kamu gini, pas waktu sekolah, itu kalau sakit semua. Duh, iya beneran. Pertama pas sekolah, yang kedua pas dijemur sama teman-teman dapat uang. Kamu jangan pilih seperti itu, jangan sampai kamu seperti itu. Ya, kayak itu bahkan kamu tetap sehat, terus semangat belajar tinggi dan bisa mencapai cita-cita. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, coba lihat ini dulu. Pak Yafi punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau kalian memilih jajan di kantin, ya, apa yang biasanya kalian perhatikan lebih dahulu? Ini rasanya enak ini, atau apa? Sehat atau tidaknya? Yang lain? Halal atau haramnya? Oke, Bapak. Yang kedua, ada orang yang memberimu jajan. Apa sikap pertama yang kamu lakukan? Terima kasih. Terima kasih. Terus, mari terima kasih. Langsung kamu makan atau ini jajan temenan, tak mampu dari ini. Atau kamu lihat kalau haramnya dulu. Kira-kira penting nggak kalau kita itu dikasih jajan seorang atau kita beli jajan, terus kita lihat ini jajannya halal atau haram, itu kira-kira penting nggak? Penting. Sangat penting. Karena apa? Karena halal dan haramnya yang kita makan itu berimbas kepada ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Terus, Pak Yafi juga punya pertanyaan yang lain. Ini untuk mengukur kamu sudah seberapa paham tentang halal dan haram. Yang pertama, siapa yang bisa kasih contoh makanan halal? Angkat tangan. Wah. Yang bisa kasih contoh makanan halal? Angkat tangan. Apa ya? Ayam geprek. Ya, halal. Tidak apa. Ayam soalnya halal. Geprek kemana sama enak. Ya. Terus, kalau makanan haram, apa contohnya? Babi. Baik itu babi bakar,
atau babi panggang atau babi goreng tetap haram. Oke. Sekarang ada dua gambar ini. Sing satunya ini kitela, yang satunya itu apa? Brumbi. Nek atau Brumbi Nagasari, padha wae ya. Yang satunya kitela, yang Brumbi. Dari kedua gambar ini, menurutmu apa bedanya? Katakan apa? Siapa? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Dari kedua gambar ini, menurutmu bedanya apa? Apa bedanya dari kedua gambar ini? Pasti ada bedanya ini. Apa? Siapa yang bisa teliti? Melihat ini dan teliti. Siapa? Apa kata? Bagus. Yang kita lihat ini. Kalau misalnya halal. Yang Nagasari, ada mana halalnya? Nah, dari kedua gambar ini kita tahu mana makanan yang ada label halal atau yang tidak ada label halal. Terus tidak semuanya yang tidak ada label halal itu berarti tidak halal. Nah, cuma mungkin orangnya lali, kayak halal lali. Nah, tapi ini jelas dari kedua gambar ini kamu nggak tahu. Oh, ternyata perlu dulu kita melihat halalnya terlebih dahulu. Nah, dari sebelum kita makan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar memahami arti halal dan haram, terus menemukan dalil hukumnya dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas. Nanti tak saya jelaskan satu-satu. Ya. Terus, dan kamu juga bisa menyampaikan arti halal dan haram di depan kelas ini dengan bahasamu sendiri. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Tujuannya kamu bisa seperti ini. Kamu tahu, oh halal itu seperti ini, haram seperti ini, terus dasar atau dari hukumnya seperti ini. Itu kamu bisa jelaskan dengan bahasamu sendiri. Nah, ini tujuannya. Nah, ini ada 4 tadi dasar hukum halal dan haram. Nanti akan kita kupas satu persatu. Dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma dan pertama dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya apa itu? Ata dibaca coba. Wahai manusia, makanlah sebagai makanan di bumi yang halal thayyiban. Baik dan jahat, janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, kita disuruh Allah untuk memakan makanan yang halal yang ada di bumi ini. Kecuali yang halal, ya. Kita disuruh Allah untuk memilih makanan yang halal dan juga baik. Ya. Contoh perilaku atau makanan haram yang ada di Quran. Coba lihat. Di Quran dijelaskan bahwasanya yang haram itu adalah bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa sembelih. Ono PT ya, sampai kali ini wae. Ono PT mlaku-mlaku ning embong, ono trek wanter PT mati. Ayamnya mati. Itu dimakan haram. Itu menurut Al-Quran. Karena apa? Karena ayam itu bukan matinya bukan dengan cara disembelih dengan nama Allah, tapi matinya dengan cara ditubruk trek. Nah, itu termasuk ayam yang haram. Walaupun ayam, tapi haram. Karena apa? Karena matinya tidak dengan disembelih atas nama Allah. Itu. Terus ada juga di Al-Quran itu yang menyebut darah. Darah itu haram. Karena apa? Karena sudah jelas disebutkan di Al-Quran. Orang yang makan darah itu haram. Apa mana? Kayaknya darah itu, darahnya ayam, darahnya sapi, darahnya kambing itu haram. Haram untuk dimakan. Terus daging babi jelas ya. Terus minuman khamr atau minuman keras itu di Al-Quran sudah jelas bahwasanya dilarang atau haram ya. Terus dari hadis, Nabi pernah berkata seperti apa? Coba Iva dibaca yang keras. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku
Nah, Nabi Muhammad berkata, sing haram itu jelas, sing halal itu juga wis jelas. Jadi kamu nggak ada kata ragu-ragu. Haram tak halal loh. Haram tak halal. Nah, itu jelas semua. Ya. Nah, nanti kalau di tengah-tengah itu ada yang syubhat. Nah, nanti itu akan dijelaskan di pertemuan berikutnya syubhat. Ya. Contoh perilaku haram dalam hadis, apa makanan haram dalam hadis apa saja? Memakan setiap binatang buas yang bertaring. Di dalam Al-Quran nggak ada ini. Al-Quran nggak menyebutkan binatang buas bertaring haram, nggak ada dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis ada. Nah, berarti hadis ini melengkapi, bukan melengkapi, artinya memberikan penjelasan lebih tentang diharamkannya binatang buas yang bertaring. Ada juga memakan hewan yang berbahaya, nah, yang disuruh dibunuh seperti anjing, ular, tikus, atau jengking. Di Al-Quran anjing haram nggak ada, tapi di hadis. Nah, terus lanjut ijma. Nah, ini yang belum kalian ketahui. Ternyata ijma itu adalah kesepakatan para ulama, adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran tidak ada disebutkan secara detail, di hadis juga tidak ada. Nah, baru kita lihat ijma. Contohnya apa? Contohnya itu diharamkannya minyak babi. Di dalam Al-Quran nggak ada minyak babi haram, yang ada cuma babi tok, daging babi. Tapi para ulama sepakat, berkumpul sepakat minyak babi juga. Ini dari ijma. Ya, sekarang kamu sudah tahu ijma itu adalah kesepakatan para. Lanjut qiyas. Ya. Qiyas ini menyamakan hukum suatu perkara yang baru yang belum disebut dalam Al-Quran atau ijma dengan perkara lama sudah ada hukumnya, karena keduanya sebab hukum sama. Contohnya, narkotika itu tidak ada dalam Al-Quran, hadis, ijma, nggak ada. Cuma dikiaskan atau disamakan hukumnya seperti apa? Minuman keras, karena tak kalah memabukkan, sama-sama memabukkan. Nah, itu. Kalau sudah lihat situasi masalahnya seperti ini, suatu hari kamu melihat temanmu, ya, kamu melihat temanmu membeli makanan tanpa logo halal. Kamu melihat temanmu membeli makanan yang tidak ada label halalnya. Menurutmu, apakah itu boleh dimakan? Silakan kamu jawab begitu semua. Menurutmu sendiri, ya. Oh, tidak boleh, Pak, ada label halalnya. Terserah kamu. Oh, boleh saja, Pak, karena barangkali mau ngelali. Nah, terserah, ya. Terserah. Menurutmu apa? Silakan dipikir sendiri, ya. Nanti ada kelompoknya, nanti ada sendiri. Coba sekarang Pak Yati minta darah. Apa cara darah? Apa cara keras? Pak Yati ada dengar. Oh, tidak boleh dimakan karena jika dia Islam tidak boleh makan makanan yang halal. Apakah ada yang menjawab boleh? Yang menjawab boleh, coba angkat tangan. Nah, saya tanya jawab apa ya? Boleh, tetapi melihat dulu makanan itu halal atau haram. Jawabannya boleh dimakan, tapi dilihat dulu ada bahan-bahan yang haram nggak di situ. Kalau misalkan barang-barang itu nggak ada yang haram, ya boleh saja. Kayak misalkan kerupuk, kamu beli kerupuk, ada nggak halalnya di kerupuk itu? Ada, tapi kita lihat dulu. Kira-kira kerupuk itu buat dari apa ya? Dari tepung. Tepung ada minyak sawit. Buat apa halal ini? Nah, sekarang, saatnya kita berkelompok. Kita berkelompok. Ayo bagi kelompoknya. Kasih waktu 2 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya. Sebentar, ada 8 kelompok. Masing-masing kelompok tak kasih minat. Nah.
Tulis dulu kelompoknya 1, 2 atau 3 atau 4. Terus sama kelasnya, sama nama anggota. Ini satu kelompok kasih satu ini. Kamu buka laptopnya. Kamu sudah dapat bagian laptop, ya. Terus silakan sekarang bukumu dikeluarkan, yang buku bacaan. Keluarkan. Ya, biasanya itu loh yang. Ya, oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke tugas kelompok yang pertama. Yaitu kamu cari arti halal dan haram melalui berbagai sumber belajar. Terserah, kamu boleh cari di buku atau di internet. Ini jawabannya dengan buku pada kabeh. Saya di internet juga. Nanti kamu bandingkan mana yang paling sesuai menurut kelompokmu. Ya. Nah, ayo. Kamu cari halal itu apa? Haram itu apa? Kamu cari. Terus jawabannya ditulis di poin E. Jangan sampai ada yang nganggur. Kelompoknya semua ikut bekerja, semua ikut berdiskusi. Kamu bandingkan pengertian halal haram di buku sama yang ada di internet. Kira-kira lebih lengkap yang mana? Itu yang kamu tulis, ya? Iya, gitu. Nanti jawabannya kamu tulis di lembaran yang poin E. Oke? Terserah ya, kamu nulisnya boleh apa arti halal, boleh. Apa yang dimaksud halal, lengkap. Terserah. Tulis yang paling lengkap. Kamu bandingkan dulu sama bukumu. Kira-kira mana yang lengkap? Yang lebih lengkap mana? Kalau sudah ketemu, ditulis jawabannya di poin E, ya. Oke, waktu habis, ya. Terus lanjutnya, ternyata kamu tekan ya jawaban kelompokmu tentang halal haram sampai ada di sini. Kamu tekan. Halal ternyata adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Berarti halal itu bukan hanya soal makanan, tapi juga perilaku atau perbuatan. Contoh, berkata jujur, nah itu perilaku yang halal. Kebalikannya jujur apa? Bohong. Berarti bohong itu perilaku yang haram. Haram pakai hak. Haram. Lanjut. Terus yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Itu yang haram. Haram juga bisa terkait perbuatan, misalnya mencuri atau berbohong. Itu perilaku yang haram atau dilarang oleh syariat Islam. Nanti Pak Yakin tampilkan gambar-gambar. Terus
diskusikan dengan kelompokmu, kira-kira gambar yang ayo tampilkan itu halal atau haram. Nah, terus kamu jangan tanya, Pak itu gambar apa, gambar apa? Jangan tanya seperti itu. Kamu harus tanya dengan anggota kamu sendiri, diskusikan. Kira-kira gambar apa itu ya? Itu haram atau halal? Nah, itu. Terus setelah tahu, oh ini gambar ini misalkan, oh ini gambar babi, berarti haram. Terus kamu berikan alasan dan penjelasannya. Kamu berikan alasan dan penjelasannya. Contoh, babi haram karena sudah tertulis di Al-Quran keharamannya. Nah, kayak gitu. Paham ya? Oke. Bon, sekarang yang di sini kamu tulis gambar 1, apa penjelasannya? Gambar 2, apa? Gambar 3 sampai gambar 9. Ya. Bon, sekarang lihat gambar yang ke-1. Tek. Wes. Dilarang tanya selain dengan kelompoknya sendiri. Kurang 10 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsung tulis gambar 2. Gambarnya adalah ini. Tet. Coba, langsung tulis aja, langsung tulis saja. Berikan penjelasan singkat. 15 detik. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut gambar 3. Kita lihat apakah gambar 3 seperti apa? Tip. Nah, silakan ditafsirkan sendiri sesuai kelompok. Oh, kira-kira itu laku. Kurang 1 detik. 10, 11, 4, 6, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Lanjut gambar 4. Lihat apakah ini? Mie ayam. Enak ya. Gambar 4 mie ayam. Waktu habis, kita lanjut ke gambar 5. Apa gambarnya seperti apa? Tip. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita gambar keempat apa? Gambar ke-6. Tip. Sampai itu bukan aja. Kita lanjut ke gambar 7. Kita lihat apakah gambar seperti apa gambar 7? Tip. Saudara, menurutmu apa ini? Haram atau halal? Berikan penjelasannya. Selesai. Sekarang yang tugas kelompok ketiga apa itu? Lihat di poin F dan G. Studi kasus, perhatikan biar kamu tidak bingung ya. Saya kira bahwa ini selesai. Wes terserah aja kalau di mari selesai ya. Sekarang lihat di poin F dulu ya. Ada tabel di situ
Nah, di tabel ini yang kasus ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang belum terisi. Terus kamu pilih dari masalah itu halal atau haram. Kamu pilih, kamu tulis di sini ya. Seperti contoh 21 ini. Terus dasar hukumnya itu halal apa? Dasar hukumnya haram apa? Kamu tulis dari Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas. Kamu bisa cari di internet ya. Terus berikan alasan singkatnya. Nah, itu. Saya minta kelompok 3. Mana 3? Ayo sini. Siapa? Bisa maju sini. Ayo sini maju kelompok 3. Oke. Kamu bagi kemarin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perhatikan ya. Oke, bagus, silakan kembali. Dan sekarang waktunya refleksi ya. Semuanya nggak usah ambil maju. Wah. Saya bagikan kertas ini semua anak ya. Semua anak dapat. Langsung kamu tulis namamu, kamu jawab pertanyaan itu. Ini penjawabannya tidak usah dari buku, tidak usah lihat internet, tapi betul-betul di sana ya. Nah, kalau silakan jawab, tidak usah lihat buku, tidak usah lihat laptop, langsung dijawab sesuai dengan keadaan sekarang ya. Pelajaran telah selesai. Saya berharap anak-anak semuanya dari awal sampai akhir nanti ya bisa mengerti tentang arti halal dan haram beserta dalil hukumnya ya. Sekarang tas-tasnya, bukunya boleh dimasukkan tas, terus kembali ini dikasihkan kepada lagi ya. Dan saya berharap semuanya mendapat ilmu yang barokah. Amin. Apabila ada salah kata kayak ini dari awal sampai akhir tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.